Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Nurul Fadilah, Puspa Hoirunisa, Kuisha Alifa Akbar, Salma Kamilia, dan Sausan Katronada akan mempresentasikan tentang teori Gujarat. Isi materi dari PPT kami yang pertama yaitu pengertian teori Gujarat, latar belakang munculnya teori, tokoh pendukung teori, isi pokok teori, bukti pendukung, kritik terhadap teori Gujarat, dan kesimpulan. Pendahuluan, sejarah masuknya Islam ke Indonesia menjadi salah satu topik penting dalam kajian sejarah bangsa. Ada beberapa teori mengenai hal ini. Salah satunya adalah teori Gujarat. Teori ini berusaha menjelaskan bagaimana proses Islam sampai ke Nusantara melalui jalur perdagangan internasional. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian teori Gujarat. Teori Gujarat adalah salah satu teori tentang masuknya Islam ke Indonesia, yang menyatakan bahwa Islam pertama kali masuk melalui perdagangan Muslim dari Gujarat atau India Barat pada abad ke-13 Masehi. Saya akan bahas adalah latar belakang munculnya teori. Indonesia sejak dulu dikenal sebagai kawasan strategis di jalur perdagangan antara Timur Tengah, India, dan Cina. Gujarat terletak di India Barat, merupakan wilayah pelabuhan besar dan sering disinggahi para pedagang dari Arab maupun Persia. Pedagang Gujarat memiliki peran penting dalam perdagangan rempah-rempah, kain, dan barang mewah. Aktivitas perdagangan ini menciptakan interaksi budaya, sosial, dan agama yang kemudian membuka jalan masuknya Islam ke Nusantara. Selanjutnya, saya akan membahas tokoh pendukung teori Gujarat. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Snakur Gronje. Ia seorang orientalis berasal dari Belanda. Ia menyatakan bahwa Islam tidak langsung dibawa dari Arab, melainkan melalui perantara pedagang Muslim di India. Beberapa sejarawan Eropa pun menyetujui pendapat Snakur Gronje karena sesuai dengan bukti arkeologis dan sejarah perdagangan. Di sini saya akan memaparkan bukti pendukung teori Gujarat. Yang pertama dari sisi arkeologisnya, yaitu ditemukannya batu nisan Sultan Malik As-Soleh pada tahun 1297 Masehi di Samudra Pasai dengan bergaya khas Gujarat dan diperkuat oleh makam-makam kuno di Gresik, Jawa Tengah, memiliki bentuk serupa dengan nisan di Gujarat. Yang kedua, dari sisi bukti historisnya, yaitu catatan perjalanan perdagang asing menyebut adanya komunitas Muslim dari India yang berdagang ke Asia Tenggara. Dan yang terakhir, yang ketiga, geografis, yaitu letak Gujarat yang strategis sebagai pelabuhan internasional yang menjadikannya pusat transit pedagang dari Arab sebelum ke Nusantara. Kritik terhadap teori Gujarat. Meski cukup populer, teori ini banyak mendapat kritik. Yang pertama, Islam di Gujarat baru berkembang pesat setelah abad ke-13. Padahal bukti kehadiran Islam di Nusantara sudah ada sejak abad ke-7 sampai 8 Masehi. Misalnya catatan Tiongkok tentang pedagang Arab Muslim di Sumatera. Yang kedua, pengaruh budaya Arab lebih dominan dalam praktik Islam di Nusantara, bukan budaya India. Ketiga, ada teori lain yang lebih kuat, yaitu teori Mekah. Islam masuk langsung dari Arab, bukan perantara India. Terakhir, teori Persia. Islam masuk dari Persia karena adanya kesamaan tradisi, misalnya peringatan 10 Muharram atau Asyura. Kesimpulan dari teori Gujarat. Teori Gujarat menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 melalui pedagang dari Gujarat, India Barat. Bukti pendukungnya berupa batu nisan dan jalur perdagangan. Namun, teori ini memiliki kelemahan, terutama karena adanya bukti bahwa Islam sudah hadir di Nusantara lebih awal. Oleh karena itu, teori Gujarat sering diperdebatkan dan dibandingkan dengan teori lain seperti teori Mekah dan teori Persia.